Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dedi Caksono. Eh, Pada pagi hari ini, saya akan memulai materi tentang karir dan tipe kepribadian. Nah, sebelumnya ada yang tahu belum sih tentang karir dan tipe kepribadian itu ada apa aja? Karir itu apa? Nah, sebelum memulai itu semua, mungkin kita awalnya dengan perkenalan dulu ya. Saya Dedi Caksono dari Fakultas Bimbingan dan Konseling, Fakultas Hubungan dan Pendidikan, jurusan dengan konseling semester 7. Nah, di sini ada nama saya dan NIM saya. Oke, setelah itu apa sih karir? Kita masuk ke materinya. Nah, pengertian karir dulu nih. Yang pertama, karir ini merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam dan pikiran dan perasaan seorang serta mewarnai seluruh gaya hidupnya menurut Linsel di tahun 1991. Nah, untuk dapat mempersiapkan karir ini banyak cara untuk mempersiapkan karir pekerjaan. Perlu merencanakan beberapa poin berikut. Yang pertama, minat karir. Nah, apa sih minat karir itu? Minat karir itu adalah sesuatu keinginan apa yang kita ingin capai di pekerjaan kita. Contoh, misalkan kita ingin lebih suka tipikal yang membaca atau mendengar ataupun berpikir sendiri. Nah, itu salah satu minat. Gimana sih keinginan kita untuk bekerja di posisi seperti apa, di profesi seperti apa. Lalu ada tes IQ. IQ dan SQ. IQ ini adalah intelligence quotient atau tes intelijensi. Yang kedua adalah EQ atau tes emosional, kematangan emosional. Dan terakhir ada SQ atau spiritual question. Nah, tiga tes ini merupakan tes tertulis yang diuji sesuai dengan kepribadian kita nih. Kepribadian kita itu seperti apa? Nanti dari hasil tes itu akan menunjukkan seperti apa sih pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan, atau bayangan gambaran pekerjaan yang cocok dengan kepribadian kita. Yaitu keempat ada lingkungan kita. Lingkungan pun juga mendorong di mana pekerjaan nanti yang kita inginkan. Contoh, ketika kita ada di lingkungan yang kebanyakan dokter, maka kita akan berkeinginan atau memiliki kemampuan, bukan memiliki kemampuan, memiliki motivasi atau rasa saya pengen deh jadi dokter. Soalnya si Pak ini keren nih pakai jas putih, datang bawa stetoskop periksa orang. Atau saya pengen deh seperti Bu Dokter ini. Lingkungan pun juga mempengaruhi kita terhadap pekerjaan kita di masa depan. Mungkin kalau lingkungan kita kebanyakan guru, maka kita akan berkeinginan untuk menjadi profesi guru. Bagaimana cara mengajar, bagaimana cara melatih murid, melatih siswa, berbincang-bincang dengan siswa. Nah, yang terakhir adalah teman pergaulan. Nah, teman pergaulan ini juga salah satu faktor yang biasanya di anak remaja itu sangat krusial sekali dalam menentukan pergaulan, masa depan, dan juga pekerjaan. Nah, teman-teman sebaya pun atau teman-teman pergaulan pun bisa menjadi dampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan daya kembang kita dalam mencapai karir ataupun peminatan karir yang akan kita capai di masa depan. Maka dari itu, kita jangan sampai salah dalam memilih teman ataupun pergaulan. Nah, ada 3 tahap perkembangan karir menurut Ginsburg, Alexstrad, dan Herna. Yang pertama adalah tahap fantasi, dari 0 sampai 11 tahun. Nah, ini adalah masa anak-anak ataupun sekolah dasar. Yang kedua ada tahap tentatif, yaitu 12 sampai 18 tahun, atau masa remaja sampai sekolah menengah. Nah, yang ketiga ini terakhir ada tahap realistis, yaitu dari usia 19 sampai 25 tahun. Atau ini juga bisa disebut masa dewasa atau perguruan tinggi. Biasanya terjadi di perguruan tinggi. Nah, apa sih penjelasan dari tiga tahap ini? Ada fantasi, tentatif, ada realistis juga. Nah, yang pertama kita kupas dari tahap fantasi. Nah, tahap fantasi ini umumnya kita seringkali menyebutkan cita-cita secara asal dan spontan. Nah, ini tadi kan di usia anak-anak. Sama seperti anak ketika ditanya. Mungkin anak-anak SD ataupun TK yang kita tanya, siapa yang mau jadi, cita-citanya mau jadi apa? Kamu, jadi guru, jadi pilot.
jadi dokter, jadi tentara. Ya, profesi atau pekerjaan ataupun cita-cita yang mereka ucapkan, mereka lontarkan, yang rata-rata mereka ketahui hanya di sekitar sekeliling mereka. Jadi, ataupun sekeliling kita, misalkan tadi yang seperti saya bahas, kalau ada dokter, mungkin dia ingin jadi dokter tanpa dia tahu. Dokter tuh harus punya SPR, dokter tuh harus ada spesifikasi khusus untuk jadi dokter spesialis, dokter tuh harus bisa seperti ini, ataupun tentara masih ikut suatu pendidikan akademi militer di Magelang, ataupun polisi dan lain-lain sebagainya. Mereka belum tahu itu. Yang mereka tahu dan yang kita umum ketahui adalah pada saat usia di tahap fantasi ini adalah melontarkan apa yang kita inginkan, apa yang kita lihat. Nah, seringkali juga masa kecil kerap membayangkan atau bermain peran seperti profesi dasar. Mungkin kecil kita juga pernah bermain dokter-dokteran, main polisi-polisian, polisi maling, ataupun menangkap maling, jadi polisi. Profesi tersebut masih jauh dari pertimbangan rasional maupun kemampuan yang dimiliki. Karena kita sendiri belum mengetahui bakat dan minat serta potensi yang dimiliki. Nah, makanya tadi yang seperti saya ucapkan, ketika kita saya mau jadi dokter, saya mau jadi tentara, kita belum tahu kalau kita belum bagaimana sih kalau dokter ataupun dokter harus memiliki SPR, kalaupun ingin jadi tentara, berapa minimal tinggi tentara untuk dapat diterima, berat badan ideal, tidak boleh giginya berlubang, ataupun lain-lain, kita masih belum memiliki pertimbangan yang atau pemikiran rasional maupun kemampuan yang berpikir terjauh. Nah, selanjutnya ada tahap tentatif. Nah, dari masa tentatif ini biasanya di sekolah menengah umumnya cenderung sudah mulai memahami minat dan kemampuan yang dimiliki satu sama lain, sudah mulai menyadari nih, oh saya sama si dia beda nih, dia lebih suka membaca, saya lebih suka langsung praktek gitu. Ada yang mampu dalam bidang olahraga, akademis maupun bidang lain. Nah, biasanya cenderung melakukan atau meminati pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan minat ataupun yang dia suka aja. Misalkan dia memang suka membaca, ya mungkin dia pengen pekerjaan, oh pustakawan, ataupun ilmu-ilmu hukum yang membaca. Ada juga yang misalkan kesukaannya menghitung, jadi akan menjadi memilih pekerjaan yang lebih banyak perhitungannya. Namun di tahap ini juga sudah ada yang meminati pekerjaan dengan matang, berpikir dengan rasional, walaupun hanya beberapa persen saja. Nah, selanjutnya ada tahap realistis. Nah, tahap realistis ini adalah kita sudah mulai mengenal dan mengetahui minat dan bakat kita secara lebih baik. Kita sudah tahu nih kemampuan kita, oh kayaknya saya lemah di hitungan, oh saya lemah nih dalam mengingat ataupun berbicara di tempat umum. Terlebih kita sudah menyadari beberapa resiko dan konsekuensi dalam suatu pekerjaan serta tuntutannya. Ambil contoh ketika kita memilih menjadi tentara, kita sudah tahu profesinya atau resikonya. Oh, ketika saya ditugaskan dimutasi ke daerah seperti di Papua atau di mana pun, saya harus siap mati, saya harus siap pulang tinggal nama. Yaitu resiko yang saya hadapi karena saya akan berperang di medan perang. Tentunya dari kita di usia-usia realis ini sudah mulai memikirkan dampak serta akibat dari suatu pekerjaan yang akan kita ambil. Nah, remaja pada saat ini sudah dapat merencanakan karir secara rasional dan objektif. Betul seperti yang saya bilang tadi, mereka sudah mulai tahu, oh saya kurang bisa berhitung. Mungkin saya akan mengambil pekerjaan yang tidak terlalu berat hitungannya supaya saya dapat bekerja dengan baik tanpa merugikan pekerjaan saya ataupun yang lainnya. Nah, seperti itu. Sudah banyak dapat mempertimbangkan suatu pekerjaan dengan matang. Nah, lalu dari tipe kepribadian, ini menurut John Holland. Ada yang realistis. Ada 6 poin. Yang pertama ada realistis. Orang yang memiliki karakter maskulin atau kuat secara fisik dan memiliki karakter sosial rendah. Orang seperti ini lebih realistis lah bekerja. Kalau di depan mata, dia bisa mengangkat, contohnya, dia bisa mengangkat beban 50 kilo, jadi akan angkat. Dia realistis saja. Dia tidak akan berpikir, oh, untuk mengangkat ini kayaknya perlu katrol atau perlu cangkul, sekop, atau apa. Dia hanya berpikir secara realistis, oh, saya bisa mengerjakan ini. Saya mampu mengerjakan ini sendiri. Nah, yang kedua ada intelektual, atau yang suka berpikir
atau menggunakan ilmu. Nah, biasanya orang seperti ini bisa mandiri. Intelektual ini lebih banyak berpikir, seperti tadi misalkan realistis, mereka mengerjakan sesuatu berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka bisa, yang mereka rasa, oh saya bisa nih, oh gue bisa nih. Nah, kalau intelektual ini lebih banyak diperhitungkan uh, segala kemungkinannya. Oh, kalau misalkan saya angkat batu bata ini dengan kayu, seperti akan patah karena batu bata ini sangat berat, maka saya akan gunakan besi ataupun gerobak yang berwadah besi. Ya. Mulai berpikir secara matang dengan intelektual. Mungkin juga ada penghitungan-penghitungan tersendiri untuk tetap bekerja. Jadi cocoknya ini seperti saya atau fisikawan yang bisa yang dapat bekerja dengan perhitungan dengan intelektual. Nah, yang ketiga ada sosial, yaitu lebih pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain. Sosial ini orang-orang yang tipe sosial ini lebih suka bekerja dengan melibatkan orang lain, bersama dengan orang lain, bekerja sama, berkelompok, maupun bekerja dengan menjalin hubungan dengan orang lain. Seperti mungkin beberapa divisi yang saling terikat di perkantoran, ataupun teamwork yang dapat bekerja secara tim. Mereka lebih suka bekerja berkelompok atau bersosial dengan orang lain. Nah, yang keempat ada konvensional. Orang ini memperlihatkan ketidaksenangannya terhadap pekerjaan yang tidak teratur atau kurang rapi. Nah, orang seperti ini cenderung teliti. Jadi mereka nggak suka, misalkan dalam pekerjaan contoh, urutan buku itu adalah A, B, C, D, E. Ketika mereka melihat A, B, C, F, atau H, mereka akan, loh kok ini begini sih, ini salah nih, harusnya seperti ini harusnya seperti ini. Mereka lebih tidak suka melihat ketidakrapihan. Mereka lebih suka melihat ini harus tersusun, terstruktur dengan baik. Ya. Orang ini menyukai ketelitian. Nah, contoh-contoh pekerjaan yang membutuhkan ketelitian itu seperti teller bank, yang harus memiliki kemampuan untuk menghitung uang dengan baik, karena uang yang dipegang kan juga banyak, jumlah besar, belum tentu juga punya mereka, ada punya orang lain maupun punya customer atau punya pribadi lain, seperti itu. Yang kelima ada menguasai. Yang ini lebih menyukai pekerjaan yang menjual kata-kata atau menjual mulut, nah, istilahnya. Nah, ini pekerjaan ini lebih didominasi pekerjaan yang seperti sales, ataupun kalau orang sering bilang tukang obat. Nah, banyak berbicara ya. Jadi mereka menjual kata-kata mereka menjual kata-kata untuk dapat bekerja, untuk dapat menawarkan dagangannya, ataupun menjual pekerjaannya, atau pekerjaannya itu adalah menjual kata-kata seperti sales maupun politikus ataupun juru bicara dalam suatu partai ataupun kantor. Yang terakhir ada artistik. Nah, artistik ini adalah orang yang lebih menyukai seni dalam pekerjaannya. Nah, ini lebih melibatkan otak sebelah kiri untuk dapat mengembangkan pekerjaannya. Contoh pekerjaan yang diminati yang lebih disukai adalah pelukis yang menggunakan perasaan, menggunakan mood, menggunakan pikiran dan fantasi, lebih ke seni untuk dapat bekerja ataupun menggambar secara baik, maupun juga pemain drama. Orang-orang ini lebih menyukai pekerjaan yang dengan seni, lebih artistik dan lebih terlihat elegan dalam dikerjakan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih yang maaf. Nah, apabila ada yang bertanya, silakan angkat tangan dan silakan sebutkan nama untuk dapat sebutkan nama dan pertanyaan agar saya dapat menjelaskan dengan baik. Itu saja dari saya. Sekian. Saya pamit undur diri. Terima kasih.